Puncak kehidupan. Bab 361. Topik video tentang Mas telah menyebabkan kegemparan di internet karena hal yang mengejutkan itu, semua orang tidak bisa membantu tetapi tidak dapat dijelaskan merasa seolah-olah mereka menonton superhero Hulk beraksi. Itu unik dan mengasyikkan. Seiring dengan popularitas Zendaya, Mas berhasil menjadi tren media sosial untuk sementara waktu. Di antara topik-topik yang dibahas pada hari itu, popularitas Mas sebenarnya melebihi Zendaya dan menduduki puncak tagar tren di media sosial. Namun, Mas hanyalah seorang pria bermasker, itu hanya alias. Tak satu pun dari orang luar yang tahu identitas yang sebenarnya, yang mereka tahu adalah bahwa ia adalah salah satu pengawal Zendaya. Beberapa juga mencoba meminta Zendaya tentang identitasnya, tetapi dia menolak untuk mengungkapkan informasi apapun. Karena itu, jika Beatrice menarik all-nighter dan mencoba mencari setiap sedikit informasi tentang Mas di internet, dia tidak mungkin menemukan identitasnya. Jika dia tahu Mas itu Alex, bagaimana dia akan beraksi? Alex memiliki tidur yang panjang dan nyenyak. Dia bahkan memiliki mimpi yang luar biasa. Dalam mimpi itu, dia memiliki Dorothy dan Cheryl di lengannya, Walt berada di samping menunggu gilirannya juga. Itu benar-benar pada puncak hidupnya. Namun, Claire tiba-tiba muncul dalam bikini, mengatakan bahwa dia ingin mengandung anak-anaknya, yang membuatnya bangun dengan syok. Setelah bangun, dia menyadari seseorang berbaring di sebelahnya, itu Walt. Matanya yang indah tidak berkedip ketika dia menatapnya. Walt, kenapa kamu tidur di sini? Alex menatap dengan terkejut. Walt menjawab, ini tempat tidurku. Jika aku tidak tidur di sini, di mana lagi harus tidur? Oh. Dia mengedipkan matanya dan buru-buru melompat dari tempat tidur. Saat itu, dia segera melompat kembali ke tempat tidur dan menutupi dirinya dengan spray. Bingung, dia bertanya, di mana pakaianku? Walt menguap selembung ketika dia merentangkan lengan lembutnya dan menggerakkannya sebentar. Kemudian, dia berkata, kamu benar-benar bertanya itu. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengenakannya, dengan begitu banyak darah di bajumu? Apakah kamu bahkan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatmu bersih? Tanganku sampai pegal. Kamu bisa memandikanku. Apa kamu tidak suka itu, kakak? Wajahmu bahkan menyeringai ketika kamu tertidur lelap. Apakah kami bermimpi tentang tidur dengan superstar Zendaya? Dia telah melihat berita di internet juga. Dari apa yang dia lihat ketika dia memilih Alex, jelas bahwa Alex adalah si Mas yang dibicarakan semua orang. Mas, begitu banyak orang ingin mengandung anak-anakmu. Alex menjawab, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Silakan keluar dan bantu aku mendapatkan pakaian bersih. Aku harus mandi lagi. 10 menit kemudian, Alex memakai pakaian milik Walt. Itu karena hanya sebuah baju tidur super panjang di rumahnya yang cocok dengan Alex. Kakak, pakai saja dengan gaun ini untuk saat ini. Aku seorang wanita lajang di sini, kamu tahu. Bagaimana aku bisa memiliki pakaian pria? Walt tertawa ringan dan tidak lupa untuk mengeluarkan teleponnya untuk mengambil gambar juga. Pada akhirnya, dia menatap matanya genit dan berkata, mengapa kamu tidak tinggal di sini mulai sekarang? Aku akan membelikanmu lemari pakaian pria penuh. Alex terlalu malas untuk peduli dan menggodanya. Selebihnya, dia tidak bisa menahan untuk menggoda. Dia khawatir dia mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri jika dia menggoda lebih lagi. Melihat waktu, sudah jam 12 siang hari. Dia memang tidur untuk waktu yang cukup lama. Kakak, apa yang terjadi pada kamu tadi malam? Kamu tertidur segera setelah kamu melihatku. Aku tidak siap membangunkanmu sama sekali, aku hampir ingin mengirimmu ke rumah sakit, kata Walt dengan tegas. Bahkan, tadi malam dia memiliki dokter pribadi dari Tousan Miles Conglomerate untuk datang dan memeriksa dia juga. Kalau tidak, dia tidak bisa duduk diam tanpa memastikan bahwa dia aman. Namun, setelah pemeriksaan yang tepat, dokter mengatakan bahwa Alex telah pingsan karena kelelahan. Alex kemudian makan beberapa mie instan yang dibuat Walt untuknya. Setelah merenungkan sesaat, dia berkata, tidak ada yang benar. Aku mencoba keterampilan pertempuran baru tetapi itu memakai energiku terlalu banyak. Jadi, aku tidak bisa menggunakannya dalam perkelahian yang sebenarnya untuk saat ini. Serangan menggunakan kekuatan mental benar-benar mengambil terlalu banyak energinya, itu benar-benar sepenuhnya di luar kendali.
Beruntung bahwa pria botak adalah satu-satunya pembunuh yang berdiri, atau dia tidak akan bisa menanganinya sama sekali. Karenanya, jika bukan karena upaya terakhir, dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Kakak, kamu berjanji untuk membantuku memodifikasi metode kultivasiku. Kapan kamu akan melakukannya untukku? Walt berpegang teguh padanya dan menekan tubuhnya. Aku sudah melakukan banyak untukmu tadi malam, kamu tahu. Aku harus menghangatkan tempat tidur untukmu dan itu adalah pertama kalinya aku memandikan seorang pria. Aku harus diberikan penghargaan untuk kerja keras itu, jika bukan karena patut. Kali ini, Walt berhasil membangkitkan Alex dengan gayanya, menuntunnya untuk meraih pinggang. Bab 362. Mata Walt sangat menggoda, mereka menjadi basah. Memukul. Namun, Alex tidak bisa memaksa dirinya untuk bergerak mendekatinya. Yang dia lakukan hanyalah menjepitnya dan menamparnya dengan keras di belakangnya saat dia berkata, tunjukkan padaku set lengkap metode kultivasimu, biarkan aku melihat dengan jelas. Petik 2. 10 menit kemudian, Alex mengangguk dan berkata, aku akan merevisinya malam ini dan menyerahkannya kepadamu besok. Petik 2. Itu keren. Aku akan pergi ke mall nanti dan membelikanmu 10 set pakaian di rumahku. Oh, apakah kamu tahu ukuranku? Walt melirik bagian bawahnya dan memberi isyarat dengan jari-jarinya yang ramping. Apa-apaan ini? Karena Walt memiliki sesuatu untuk dijaga di sore hari, dia bergegas ke Tousan Miles Conglomerate. Alex, di sisi lain, kembali ke Maple Villa. Dia telah membuat rencana untuk meningkatkan kemampuannya dalam waktu yang lebih singkat. Tanpa bantuan energi ilahi dari leluhurnya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pertama, dia membutuhkan lebih banyak pil. Kedua, dia membutuhkan lebih banyak esensi surga dan bumi, seperti yang ada di patung unicorn giok saat itu. Namun, keduanya membutuhkan banyak uang untuk mendapatkannya. Karena itu, hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mendapatkan lebih banyak uang. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Michelle Yowell. Alex, mobilmu sudah diperbaiki. Di ujung telepon yang lain, dia berkata, aku akan mengantarnya kepadamu. Tidak perlu terburu-buru, jawab Alex. Ini terburu-buru, bagaimana mungkin? Rumah saya tidak memiliki tempat parkir untuk mobilmu. Kirimkan alamatmu, ayo. Alex terdiam. Bagaimana mungkin tidak ada tempat parkir Grand Yowell Manor? Namun, dia dapat mengatakan bahwa iblis kecil, yang tampaknya sangat cemas, mencoba mencari alasan untuk datang ke tempatnya. Jujur saja, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Oh benar, bukankah kamu meminta darah Priscilla Paitas? Aku mengerti. Apa kamu masih menginginkannya? Jika tidak, aku akan membuangnya begitu saja. Tentu saja. Aku di Maple Villa nomor 8. Kamu bisa datang sekarang. Baik. Pada saat itu, keluarga Yowell sedang bertemu tamu di manor mereka. Para tamu adalah tunangan Michelle, Scott Pattinson dari keluarga Pattinson, bersama dengan seorang pemuda berambut panjang yang datang bersama Scott, Evan Laus. Michelle dulu mengagumi Scott ketika dia masih kecil. Dia merasa dia adalah orang yang luar biasa karena dia terampil dalam piano, catur, melukis dan kaligrafi. Lebih penting lagi, dia sangat terampil dalam seni bela diri. Kebanggaan di matanya cocok untuk pangeran tampan. Namun, melihatnya 3 tahun kemudian, dia tiba-tiba tidak tahan lagi dengan perilaku arogannya, dia sekarang merasa jijik dengannya. Sebaliknya, dia lebih mengagumi pahlawan yang tidak menonjolkan diri, misalnya, Alex. Kate, Colin dan beberapa anggota inti lainnya dari Yowell menemani Scott dan berbicara tentang Mas, yang sedang tren itu. Colin menoleh ke Scott. Scott, apa pendapatmu tentang keterampilan yang dimiliki Mas? Scott mendengus pelan. Teknik kecil dan keterampilan yang tidak murni. Colin melanjutkan, tapi dari apa yang aku lihat, dia pasti memiliki kekuatan 1000 orang karena mampu mengangkat rak logam berat seperti itu sesuai keinginannya. Dia mungkin lebih kuat. Dia seharusnya cukup terampil, bukan? Berdasarkan penilaian awalku, dia setidaknya petarung peringkat mistik. Scott terkekeh saat tatapannya berubah tajam. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar berpikir semudah itu berada di peringkat mistik? Lihat pria ini, dia tidak bertarung dengan keanggunan atau keterampilan apapun, itu benar-benar berantakan.
Yang dia miliki hanyalah kekuatan bawaannya, dia menggunakan rak logam untuk keuntungannya untuk melawan lawan-lawannya. Pejuang peringkat mistik akan membunuh para pembunuh itu dalam hitungan menit. Evan menimpali. Bos, kami sendiri adalah petarung tingkat intermediate mistik, loh. Apa, Scott, kamu sudah berada di peringkat intermediate mistik? Itu luar biasa. Kate terkejut saat itu karena dia sendiri masih menjadi petarung peringkat pemula mistik. Jika bukan karena Alex merevisi metode kultivasi Slunce Jauda dan menyembuhkan penyakitnya untuk memperpanjang hidupnya, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Scott tersenyum lembut. Dia tampak rendah hati, namun sebenarnya dia pamer. Ini bukan masalah besar sebenarnya. Pangkat intermediate mistik hanyalah pencapaian kecil. Tujuan saya adalah menjadi petarung peringkat bumi dalam waktu 2 tahun. Michelle, yang datang setelah panggilan itu, mendengar kata-kata Scott. Pada saat itu, dia semakin membenci Scott. Mencapai peringkat bumi dalam waktu 2 tahun. Apa kamu benar-benar berpikir kamu seorang roket? Berapa banyak pejuang di Amerika yang bisa mencapai peringkat bumi sekarang? Dia kemudian berbicara dengan suara renyah, kakek, Alex membutuhkanku untuk sesuatu yang mendesak. Aku berangkat sekarang. Sampai jumpa Scott. Bab 363. Ah, ini Tuan Rockefeller. Lalu, kau harus pergi. Kembali secepatnya. Ingatlah untuk kembali sebelum makan malam. Kate tersenyum ragu-ragu saat matanya berkilat. Michelle melambaikan tangannya. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak tahu apa yang dia butuhkan. Jika aku terlambat, kalian bisa makan malam tanpaku. Petik 2. Dia melompat kegirangan dan meninggalkan Manor. Scott sedikit mengernyit, dia tampak sedikit kesal. Bagaimanapun, Michelle adalah tunangannya. Dia telah melakukan perjalanan bermil-mil dari Tokyo Utara untuk berkunjung. Karena mereka tidak bertemu satu sama lain dalam 3 tahun, dia harus menemaninya setiap saat. Namun, dia benar-benar membuangnya untuk melihat orang lain. Itu benar-benar tidak beralasan. Namun, dia tahu bahwa itu hanya kecurigaannya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bertanya sama sekali. Evan, di sisi lain, hanya bertanya dengan acuh tak acuh, "Hei Pak Tua, siapa pria Alex ini? Mungkinkah dia lebih penting daripada Scott?" Colin memiliki pandangan gelisah di matanya dan hanya menundukkan kepalanya untuk meminum tehnya dalam diam. Kate menjawab, "Jangan salah paham. Tuan Rockefeller adalah seorang dokter, hidupku diselamatkan olehnya. Pada saat yang sama, dia juga dokternya Michelle karena dia menderita beberapa luka selama budidaya seni bela diri. Mungkin, Alex memintanya untuk memeriksakan diri." Oh, itu benar terjadi. Scott sedikit terkejut. Namun, Scott memperhatikan ekspresi Colin dan beberapa orang lainnya. Dia berpikir, mungkinkah mereka menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak mungkin Michelle berkencan dengan orang lain sekarang, kan? Dia kemudian memikirkan statusnya sebagai tuan muda keluarga Pattinson. Bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan di Tokyo Utara jika dia diselingkuhi? Karena itu, dia segera memberi isyarat ke Pak Evan dengan matanya. Evan mengerti niatnya dan segera berdiri. "Pak Tua, Bro Colin, sekarang sudah sangat larut. Aku memiliki sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi juga." Tentu saja, Evan pergi mengejar Michelle. Wanita muda dengan payudara besar mengendarai Aston Martin ke Maple Villa nomor 8 dan memperhatikan Alex, yang sedang duduk di halaman dan berjemur di bawah sinar matahari. Dia bergegas ke arahnya dan dengan bersemangat berkata, "Alex, apakah kamu tahu bahwa sesuatu yang besar terjadi kemarin?" Karena gerakan memantul yang kuat dari rak-raknya yang besar, Alex mau tidak mau melirik lagi. Dia dengan tenang menjawab, "Ada apa dengan sesuatu yang besar itu? Menstruasimu akan dimulai. Bagaimana kamu tahu itu?" Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Aku tidak berbicara tentang menstruasiku. Ini Zendaya, apakah kamu tahu siapa dia? Jangan bilang kau bahkan tidak mengenalnya." "Aku tahu. Beberapa pembunuh mengejarnya kemarin, tetapi seorang pria bernama Mas datang menyelamatkannya. Pria itu benar-benar hebat, aku merasa dia jauh lebih kuat dariku." Alex telah melihat postingan itu juga. Yang mengejutkan, dia benar-benar bisa menjadi pembicaraan utama di internet menggunakan metode seperti itu. Dia beruntung telah mendengarkan saran Anna dan mengenakan topi dan topeng.
Jika tidak, semua informasi pribadinya akan digali dan dipublikasikan secara online. Bagaimanapun, para cybertroopers itu sangat menakutkan. Jika seseorang mengacau, itu akan menghancurkan hidup mereka. Berlatihlah dengan baik dan kamu pasti akan melampaui dia. Alex berkata dengan acuh, di mana darahnya Priscilla? Oh, ini dia. Alex mengambil botol darah itu dan membukanya. Setelah mengendus beberapa kali, dia mengangguk puas. Itu memang darah Q Helios Pulse. Baiklah, kamu bisa pulang sekarang, Alex memerintahkan. Michelle melompat. Hei, apa ide besarnya? Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberimu sesuatu, tetapi kamu mengusirku setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu bahkan tidak menawariku seteguk air. Aku harus cepat dan meramu obat untuk istri Jack Trent. Itu pasti menyenangkan. Kita bisa bekerja sama, aku akan menjadi pendampingmu. Aku bahkan bisa memberimu pijatan ketika kamu merasa lelah. Lalu, dia merangkul pada lengan Alex saat mereka berjalan ke villa. Michelle sebenarnya tidak ingin pulang untuk mendengar omongan Scott. Di suatu tempat tidak jauh dari villa, Evan menyaksikan seluruh pemandangan. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi lebih pada ejekan. Meskipun dia mengaku sebagai bawahan Scott, latar belakang keluarga Laus juga cukup kuat. Meskipun demikian, Scott benar-benar lebih terampil daripada dia di bidang apapun. Lebih penting lagi, Scott selalu memasang wajah angkuh. Oleh karena itu, Evan ingin sekali melihatnya menjadi bahan tertawaan. Apalagi yang bisa lebih memalukan daripada diselingkuhi. Di sisi lain, Evan memiliki seorang saudara perempuan yang sangat tertarik dengan Scott. Dia telah mengomel Evan untuk membantunya mewujudkan mimpinya beberapa kali, dan ini adalah kesempatan untuk melakukannya. Bab 364. Tertipu, tertipu, tertipu. Bos, kamu telah ditipu. Scott, yang baru saja pergi ke kamar kecil, menerima telepon dari Evan dan mendengar kata-kata seperti itu. Maksud kamu apa? Bos, kamu telah diselingkuhi. Michelle berselingkuh dan baru saja bertemu dengan seorang pria di luar. Aku melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, dia sangat dekat dengan seorang pria muda, dan bahkan merangkul lengannya saat mereka berjalan ke sebuah villa. Ya ampun, aku khawatir mereka mungkin sudah melakukannya. Saat itu, ekspresi Scott berubah, dia hampir melangkah ke toilet jongkok dengan kakinya. Segera setelah itu, dia menenangkan diri. Evan, jangan bercanda. Aku percaya Michelle, dan aku sama sekali tidak tertarik pada adikmu. Petik 2. Apakah kamu tidak percaya padaku, bos? Aku akan mengirimkan fotonya padamu sekarang. Petik 2. Ding. Dalam waktu singkat, Scott menerima sebuah foto, itu adalah foto Michelle yang sedang merangkul lengan Alex. Tetapi, foto itu diambil dari jarak jauh, jadi sedikit buram. Itu bukan apa-apa, kan? Scott mengirim SMS kembali. Tidak mungkin. Bos, bagaimana kamu bisa menanggung penghinaan seperti itu? Apakah kamu terlalu banyak menonton Ninja Turtles? Baiklah kalau begitu, aku akan mengambil beberapa foto yang lebih mengejutkan. Scott mengepalkan tinjunya dengan keras, ekspresinya berubah. Dia melihat ke dekat dirinya yang biasanya arogan dan tenang. Matanya terpaku pada Michelle dan Alex di foto saat dia berkata dengan nada dingin, kalian berdua sebaiknya tidak bersalah, atau aku akan mengubur seluruh keluarga Yoel bersama kalian. Alex, di sisi lain, tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran. Di basement villa, sambil memegang botol darah, Alex mulai mengeluarkan obat penawar untuk menyembuhkan penyakit parasir pada istri Jack, Leanne. Meracik obat penawarnya tidak sulit, bahkan jauh lebih mudah daripada racikan pil. Fungsi utama bahan-bahan tersebut terutama bergantung pada darah segar Q Helios Pulse, sisanya hanya bertindak sebagai booster. 20 menit kemudian, pemberian obat penawar selesai. Dia segera menelpon Jack dan membuat janji agar Leanne mengambil penawarnya sesegera mungkin. Ini karena penawarnya memiliki waktu kadaluarsa setelah dikeluarkan, khasiatnya akan hilang sama sekali setelah waktu yang lama. Sudah selesai. Ini adalah berita bagus. Terima kasih banyak, Tuan Rockefeller. Aku akan menjemput istri saya sekarang. Di mana kamu sekarang? Bagaimana kalau kita bertemu denganmu sebentar lagi? Jack sangat senang menerima teleponnya. Hanya Tuhan yang tahu bahwa kedua pasangan itu telah menunggu panggilan Alex setiap hari.
Mereka hanya enggan mengambil inisiatif dan menanyakan penawarnya. Alex merenung sebentar dan berkata, aku akan pergi ke tempatmu dalam 2 jam. Setelah meletakkan teleponnya, telinga Alex berkedut dengan lembut. Kemudian dia menoleh ke Michelle dan berkata, apakah kamu mendengar sesuatu? Michelle tidak menyadarinya sebelumnya. Setelah diingatkan Nem, dia fokus pada pendengarannya juga. 2 detik kemudian, dia berkata, seseorang di sini, mereka sepertinya ingin melakukan hal buruk. Siapa itu? Alex tersenyum. Waktunya untuk ujian kecilmu kalau begitu. Mari kita lihat apakah kamu telah meningkat baru-baru ini. Baiklah. Michelle sangat yakin dengan peningkatannya baru-baru ini dan dia ingin menunjukkan kepada Alex keahliannya saat itu juga. Sementara itu, orang yang menyelinap ke villa, jelas adalah Evan Laus. Untuk mendapatkan informasi mengejutkan tentang 2 waktu Michelle, dia secara khusus tinggal di luar sebentar sebelum menyelinap ke villa. Namun, dia melihat sebuah Benz diparkir di depan villa. Sekilas melihat plat nomornya, dia merasa sangat familiar. Pada saat berikutnya, kesadaran menghantamnya. Apa-apaan ini? Bukankah ini Benz maut yang melaju melewatinya di jalan raya beberapa hari yang lalu? Menarik, ini sangat menarik. Evan juga merupakan petarung Advance Royal Ranked. Dia yakin bahwa dengan kemampuannya, dia akan bisa menyelinap ke villa tanpa masalah. Dia tidak pernah menyangka bahwa teriakan feminim meraung di sebelah telinganya begitu dia menyelinap ke villa. Tak lama kemudian, dia melihat sebuah pukulan terbang ke arah wajahnya. Itu terlalu cepat, Evan tidak bisa mengelak sama sekali. Bam! Dengan benturan keras, hidung Evan mulai berdarah. Dia menjerit kesakitan, dengan air mata mengalir di wajahnya seperti sungai. Evan Laus, jadi itu kamu. Kamu banci. Setelah melihat Evan dengan jelas, Michelle langsung marah. Apakah kamu mengikutiku? Apakah Scott menyuruhmu melakukan itu? Evan mencubit hidungnya dan menatap Alex yang berada di belakang Michelle dan perlahan mendekatinya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mendengus dingin. Michelle, kamu tunangan Scott, namun kamu di sini bermain-main dengan pria ini di villa dan selingkuh. Apakah kamu tidak menyadari kalau kamu tidak setia padanya? Bagaimana kamu bisa sangat berani untuk menikah dengan keluarga Pattinson ketika kamu ternyata hanya pelacur yang tidak bisa apa-apa? Michelle meledak dalam kemarahan. Apa katamu? Kamu banci sialan, apa kamu mau mati? Siapa bilang aku ingin menikah dengan keluarga Pattinson? Dia memeluk Alex dengan tiba-tiba. Kembalilah dan beritahu Scott bahwa aku memang berselingkuh. Apa yang akan dia lakukan? Dan aku juga sedang hamil. Aku, Michelle Yeoh, akan memilih pria yang akan saya nikahi. Bab 365. Apa? Wajah Evan pucat karena shock, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia benar-benar mengatakan kata-kata kasar seperti itu sebelumnya dengan sengaja, hanya untuk membuat Michelle kesal. Dia kemudian berniat untuk memutuskan pengaturan pernikahan antara Scott dan Michelle. Akan lebih baik jika Scott entah bagaimana menerima saudara perempuannya ketika dia berkecil hati. Dia tidak pernah menyangka bahwa Michelle benar-benar membuat pernyataan yang mengejutkan. Dia tidak hanya berselingkuh dari Scott, tetapi dia juga hamil dengan pria lain. Evan sangat gembira dan hampir tertawa. Dia bisa membayangkan betapa kesal dan frustrasinya Scott setelah menerima berita seperti itu. Ketika saatnya tiba, bisakah dia tetap bertindak arogan? Dia tidak mungkin memasang kepura-puraan arogansinya dan berkata dengan angkuh, lihat, aku telah ditipu. Apakah ada di antara kalian yang bisa diselingkuhi lebih hebat dariku? Hahaha. Memikirkan hal ini, Evan benar tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak waras? Apa yang kamu tertawakan? Michelle marah. Haha, bisakah aku tidak tertawa? Kamu tahu betapa arogannya Scott, namun, dari semua orang, dia yang diselingkuhi. Ini sangat lucu. Jangan khawatir, aku pasti akan memberitahu dia setiap kata yang baru saja kamu katakan, dan semoga kamu berdua hidup bahagia selamanya selama sisa hidupmu bersama dan segera melahirkan seorang putra. Oh, kau sudah memilikinya. Kalau begitu, aku berharap kamu dan bayimu selamat dan sehat. Evan tidak sabar untuk memberitahu Scott kabar baik semacam itu. Alex berdiri diam, tanpa ekspresi. Yang dia lakukan hanyalah menatap Michelle dalam-dalam. Dia telah mengetahui ide jahat Michelle hanya dalam beberapa detik,
Michelle hanya menggunakan Alex untuk menolak pria lain. Hanya saja pria lain itu sebenarnya adalah tunangannya, sedikit tidak terduga, tetapi, dia tidak keberatan membantunya kali ini karena mereka cukup terlihat cocok bersama. Saat itu, Evan hendak meninggalkan villa, dia sangat berharap bisa bertemu dengan Scott sekarang. Namun itu adalah sesuatu yang harus dia katakan padanya secara langsung. Akan lebih baik jika dia bisa merekam setiap bagian dari ini juga. Tunggu. Michelle memanggil Evan. Dia masih ingat bahwa Alex menyebutkan tes sebelumnya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi ketika ujiannya bahkan belum dimulai? Apakah ada hal lain? Mungkinkah Anda ingin mengambil foto mesra dari Anda berdua sebagai bukti? Evan tertawa sambil berkata. Dia terlihat sangat konyol ketika tawanya dipasangkan dengan hidungnya yang berdarah. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah setelah menguntitku? Sejak kapan aku, Michelle Yowell, menjadi begitu murah hati? Sifat kejam kecil di Michelle benar-benar dilepaskan setelah meninggalkan Yowell Manor. Lalu apa yang kamu inginkan? Lawan aku. Jika kamu menang, kamu harus pergi. Haha. Evan terkekeh dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, Michelle, harus kuakui, kamu orang yang penuh semangat. Saat dia mengatakan itu, dia melirik area kesombongannya. Kenyataannya, Evan sangat tertarik dengan area kebanggaan Michelle. Dia sangat berharap bisa bermain-main dengan mereka selama 10 tahun. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak bermoral ketika dia adalah tunangan Scott? Tetapi, semuanya berbeda sekarang. Dia telah berselingkuh dari Scott dan dia tidak akan dianggap sebagai saudara iparnya lagi, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Hanya saja kamu berhasil menyergapku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawanku? Jangan lupa kalau kamu dulu aku kalahkan. Oh, banci, hentikan omong kosong itu. Evan marah. Baiklah, aku akan melawanmu. Segera, keduanya bergegas ke halaman dan bertarung dengan sekuat tenaga. Karena keduanya adalah petarung Advance Royal Ranked, seluruh halaman pasti akan dihancurkan. Setelah melihat, Alex mengerutkan kening. Kemudian, dia duduk di kursi dan berkata dengan santai, yang kalah akan membayar biaya pemeliharaan halamanku. Begitu suaranya baru saja jatuh, Michelle meninju wajah Evan dengan keras, menyebabkan dia segera memuntahkan darah. Dua giginya juga copot. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu meningkat begitu cepat? Michelle meletakkan tangannya di pinggul. Itu karena aku memiliki makanan yang penuh dengan cinta. Banci sepertimu tidak akan bisa memahami ini. Kamu hanya dapat menemukan seorang pria sendiri. Oh benar, karena kamu mengikuti Scott sepanjang waktu, apa kamu tertarik padanya? Kalau begitu, aku berharap kalian berdua, melahirkan seorang putra juga. Evan meludahkan seteguk darah lagi. Baiklah, aku akan mengakui kekalahan hari ini. Aku akan menang lain kali. Lalu, dia berbalik untuk pergi. Apakah aku bilang kamu bisa pergi begitu saja? Alex bertanya dengan lembut. Bajingan, kamu hanya anak laki-laki pecinta sialan. Apa kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk berbicara denganku? Kamu lebih baik menghargai waktu yang tersisa di dunia ini. Kamu benar-benar berani tidur dengan tunangan Scott Pattinson, kematianmu tidak akan lama lagi. Evan tampak jijik saat dia meludahkan dahak berdarah ke arah Alex. Suara mendesing. Alex yang semula duduk di kursi tiba-tiba menghilang. Pada saat berikutnya, tamparan keras mendarat di wajah Evan. Bersambung.